Pernah nggak sih kamu berharap bisa mikir lebih jernih? Hari ini kita bakal bedah sebuah sampul buku yang menjanjikan hal itu. Yuk kita mulai? Coba deh bayangin sebentar, gimana jadinya kalau kamu punya kemampuan itu? Kemampuan buat langsung ngeh sama argumen yang nggak benar, entah itu di media sosial pas lagi rapat, atau bahkan di dalam pikiranmu sendiri. Nah, itulah yang mau kita kupas tuntas. Nah, ini dia sumber inspirasi kita hari ini. Sampul buku ini. Judulnya aja udah berani banget dan kayaknya menjanjikan sesuatu yang besar. Yuk kita bongkar satu persatu apa sih sebenarnya yang ditawarkan di sini? Oke, pertama-tama kita bedah dulu janji yang ada di judulnya. Anti bodoh itu maksudnya apa sih? Dan masalah apa yang sebenarnya mau diselesaikan? Yap, kamu nggak salah baca. Kitab Anti Bodoh. Sebuah judul yang to the point banget dan mungkin sedikit provokatif ya. Coba biarin dulu kata-kata itu meresap. Kalau diterjemahin langsung, ya artinya The Anti-Stupid Book. Mungkin kedengarannya agak kasar, tapi ini bukan soal menghina kecerdasan orang loh. Ini lebih ke pernyataan jujur tentang tantangan yang kita semua hadapi. Nah, di sini nih mulai jelas. Subjudulnya bilang, terhindar dari cacat logika dan sesat pikir. Ini langsung ngasih kita petunjuk kalau kata bodoh di sini itu bukan soal kurang wawasan, tapi ada sesuatu yang lebih spesifik. Jadi, poin utamanya adalah buku ini bukan ngebahas soal tinggi rendahnya IQ, tapi tentang kesalahan-kesalahan spesifik dalam cara kita berpikir yang bisa ngejebak siapapun, nggak peduli sepintar apapun kita. Terus, kenapa sih cacat logika ini penting banget buat dibahas? Soalnya, ini tuh bukan cuma masalah teori yang ada di buku. Kesalahan berpikir kayak gini punya dampak yang nyata banget di kehidupan kita sehari-hari. Coba deh pikirin, perdebatan kusir di kolom komentar yang nggak ada ujungnya? Atau keputusan-keputusan pribadi yang akhirnya kita sesali? Nah, sering banget akarnya itu ya ini, pemikiran yang keliru. Nah, ini yang menarik banget. Coba lihat perbandingannya. Ini secara visual nunjukin pertarungan yang terjadi di dalam diri kita semua loh, antara reaksi yang didasari emosi melawan respons yang berdasarkan fakta. Kiri atau kanan? Kutipan ini benar-benar jadi jembatan antara masalahnya, yaitu pemikiran yang keliru, dengan solusinya. Ini menekankan kalau yang kita butuhin itu bukan kecerdasan bawaan, tapi alat atau keterampilan yang tepat. Oke, jadi apa sih sebenarnya kekeliruan logis ini? Konsep utama yang katanya harus kita hindari. Yuk kita definisikan biar makin jelas. Anggap aja ini tuh kayak ada bug atau error di dalam software otak kita. Argumennya bisa kedengeran meyakinkan banget di permukaan, tapi kalau kita gali lebih dalam, ternyata fondasi logikanya rapuh. Jadi, ini nih kuncinya. Cuma dengan tahu apa itu kekeliruan logis, kamu tuh udah punya keuntungan besar buat bisa mikir lebih jernih. Ibaratnya, kamu mulai bisa melihat matriksnya, melihat pola-pola yang nggak disadari orang lain. Oke, kita udah paham masalahnya. Sekarang, kita fokus ke solusinya. Gimana caranya kita mengembangkan keterampilan buat berpikir dengan benar? Ingat kan subjudul yang satunya lagi? Terampil berpikir benar. Perhatiin deh kata kuncinya di sini. Terampil. Nah, ini menegaskan kalau berpikir jernih itu bukan bakat dari lahir. Ini adalah sebuah keahlian. Sama kayak belajar main gitar, masak, atau bahkan nyetir. Semua bisa dipelajari dan dilatih. Dan ilustrasi ini, ini metafora yang pas banget. Tujuannya itu ya untuk memberi otak kita alat bantu baru, sepasang kacamata, supaya kita bisa melihat dunia dengan lebih jernih, lebih akurat, tanpa distorsi. Jadi, ini dia resep praktisnya. Ini bukan tujuan yang mustahil kok. Dimulai dari mengakui kalau kita semua bisa salah. Lalu belajar mengenali jenis-jenis kesalahannya. Dan yang terpenting, berlatih. Latihan terus-menerus buat nemuin kekeliruan itu di sekitar kita. Nah, pertanyaan terakhir ini buat kamu. Anggap ini sebuah misi kecil. Dengan bekal pemahaman baru ini, coba deh perhatiin sekitar kamu. Kekeliruan berpikir apa yang bakal kamu sadari hari ini? Entah itu dari orang lain, atau jangan-jangan dari diri sendiri. Selamat berpikir jernih.